Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang kuat, yang sehat. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh juga sama-sama datang menghadiri tahta kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur dan mulut yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Terima kasih sebab Engkau luar biasa bagi kami. Sebab itu kami mau sepanjang umur hidup kami, kami memuji-mujimu, kami menyembahmu, kami mengagungkan namamu, bermazmur bagi namamu. Sebab ada begitu banyak hal baik yang sudah kau kerjakan dalam hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengarungan kepadamu. Biarlah manis kedengar Tuhan, manis kedengar Tuhan. Biar hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Puja dan pengharuan kepadamu dalam manis kedengaran Tuhan, manis kedengaran Tuhan, biar hatiku bersuka padamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Amin, haleluya. Nyanyian puja dan penghargaan kepadamu, ya dalam manis kedengaran Tuhan, manis kedengaran Tuhan, biar hatiku bersurat padamu, biar hatiku bersurat, biar hatiku bersurat, biar hatiku Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau bermazmur bagi namamu, sebab namamu besar, namamu ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami Haleluya.
tinggikan nama-Mu, kami agungkan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain. Kami pujikan, kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Ditinggikan
Engkau El Shaddai yang menyertai kami. Sebab itu kami tidak akan takut. Kami tidak bimbang. Sebab Engkau selalu ada bagi kami.
Allah yang maha besar, Allah yang menjaga hidup kami, Allah yang memelihara kami, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab itu seumur hidup kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bermazmur bagi nama-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, karena perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Berkat-Mu Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah El Shaddai yang seperti-Mu. Segala Engkau dimuliakan dalam hidup kami, sebab perbuatan-perbuatan besar dan ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kemurahan, buat kasih setia yang Kau nyatakan bagi kami. Pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Ibu Dorka, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Kita akan baca pagi ini di Roma. Di Roma 5 ayat 12 kita sampai ke 20. Kita akan baca sama-sama ya. Kita buka dan kita baca. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu orang pelanggaran semua orang oleh penghukuman, demikian pula oleh satu orang perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang menjadi semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Kalau Paulus, kalau dia ngomong bahasanya bahasa orang pinter ya, aku ngerasa Paulus itu memang di Roma itu kan Paulus yang bikin. Dia menceritakan tentang sesuatu itu dia dengan bahasa intelek, aku ngelihatnya seperti gitu ya. Waktu aku baca ini tentang satu orang yang adanya terjadi penghakiman. Satu orang yang berbuat dosa, semua orang menerima akibat dosa itu. Terus satu orang yang menolong, yaitu Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan manusia, semua orang menjadi selamat. Cuman kita melihat satu orang itu adalah Adam yang berbuat terjadi penghakiman menjadi penghukuman. Satu yang melakukan kebenaran mengakibatkan pembenaran. Terus aku lihat sebenarnya itu kan abstrak sekali ya perkataan penghakiman mengakibatkan penghukuman. Penghakiman mengakibatkan dihukum. Kemudian satu orang melakukan kebenaran mengakibatkan semuanya dibenarkan. Tapi secara fisikly aku nggak ngerasa bahwa aku dihakimi. Secara fisik aku nggak ngerasa bahwa aku sudah masuk surga. Dua-duanya kalau yang begitu abstrak ini oleh karena satu orang aku dihukum. Tapi penghukuman itu kan kita sendiri nggak ngerasa. Waktu aku ngerenung aku di dalam mobil ngelihat macet, ngelihat orang, ngelihat itu. Jadi aku saling ngerenungin gitu loh. Semua orang yang di dalam dunia ini nggak ada yang ngerasa bahwa aku dihukum kok. Semua orang sedang menikmati dunia ini kan gitu loh. Penghakiman sudah terjadi. Penghakiman sudah terjadi oleh karena satu orang yang mengakibatkan dosa semua orang, yang mengakibatkan dosa semuanya kena hukuman. Semua kita tuh dapat hukuman kebinasaan dan maut yang berkuasa loh. Tapi kita balik lagi ke dalam waktu aku bawa mobil, nggak ngerasa dihukum, nggak ngerasa. Tapi oleh karena satu Yesus yang oleh satu orang kebenaran yang dia lakukan, yang kalau kita lihat the Christ ya, the Passion of Christ. Oleh karena satu orang, semua orang dibenarkan. Satu perbuatan kebenaran mengakibatkan semua orang dibenarkan. Semua orang seharusnya mendapatkan keselamatan itu kan. Nggak ada juga semua orang nggak ngerasa. Seperti itu aku bilang abstrak sekali. Tapi perkataan yang begitu abstrak itulah kebenaran yang memang harus disadari oleh semua orang harusnya ya. Tapi ini sebagai satu konsep ya, bukan konsep ya, satu kenyataan yang sedang terjadi. Ini aku cerita pada saat yang sama, aku 2 hari lalu aku bercerita kepada teman saya PI penginjilan. Dia bilang mendingan kalau mati soal kematian. Kalau mati enaknya tuh ya mati jantung langsung mati, dia bilang gitu. Tapi habis mati kemana? Kan seperti kita kan ujung-ujungnya ke sana. Jadi mereka merasa bahwa dosa itu bisa dikompromikan. Konsep sampai seperti itu. Dosa itu bisa dikompromikan. Tidak masalah. Kita berbuat baik saja masalah. Tapi bagi kita yang percaya, dosa itu mengerikan. Mengerikan di hadapan Tuhan. Dosa itu bagi Tuhan sesuatu yang benar-benar menjijikan oleh karena satu perbuatan pelanggaran Adam makan yang buah yang salah mengakibatkan loh semuanya Tuhan nggak peduli dibuang semuanya. Tapi karena satu orang juga dia mencintai bahwa dosa itu tidak mampu menyelamatkan, tidak mampu membuat seseorang tuh bisa melihat terang. Tuhan mengasihani kita, satu orang juga itulah yang membuat kita menyelamatkan kita. Begitu pentingnya kita, makanya begitu pentingnya berita ini harus disampaikan sampai untuk orang mengerti bahwa dosa itu mengerikan. Mengerikan sekali bahwa akan menimbulkan kebinasaan. Kalau konsep orang yang tidak percaya bahwa itu ya memang kita bisa kita perbaiki lah dengan berbuat baik.
kita berbuat baik akan menolong kita, nanti kalau habis itu kita mati, kita nanti akan reinkarnasi kalau kita berbuat baik dan sebla bla 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 itu. Saya bilang itu akan merusak pikiran kita manusia. Ini aku tertarik dengan satu hal yang tentang ketidaktatan yang di ayat 19. 19 itu, ayat 19 itu jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Semua orang telah menjadi berdosa. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya aku bilang ini akhir ujung-ujungnya tentang ketaatan dan ketidaktaatan. Ketidaktaatan seorang manusia, seorang Adam dan Hawa yang tergiur. Selebihnya adalah ketaatan Tuhan Yesus yang sudah tahu ini akan menyiksa dia, akan mengalami penderitaan. Ini sebenarnya nggak seimbang dan nggak fair. Aku bicara mengenai ketidaktaatan ini, dan ketaatan itu menarik untuk aku pagi ini. Yang untuk umum saja. Ini hal yang sudah terjadi dan yang sudah terjadi tentang ketidaktaatan dan ketaatan Adam dan Tuhan Yesus kepada hidup saya seperti apa. Aku hanya melihat memang iya ya. Mungkin kalau saat ini saya menjadi orang yang taat, apa sih yang akan aku terima juga? Ketika aku terima Yesus juga, ada harga nggak yang aku harus terima, atau ada nggak harga yang aku harus bayar ketika aku nggak taat lagi? Ketika aku taat. Jadi sampai sekarang pun aku berasa lah ya, yang hidup aku sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ketidaktaatan dan ketaatan saya juga akan saya dapat harga bayar yang aku akan terima. Aku memberikan ingat akan Papa aja dan kehidupan Papa saya. Kita bukan cukup terima Yesus dia, tapi dia memberikan satu contoh teladan ketaatan dia sampai dia tua. Terus apa yang aku lihat yang menjadi satu buah keuntungan bagi orang yang taat gitu loh. Seperti Papa. Aku melihat ketaatan apa? Ketaatan dalam dia bersekutu. Bersekutu dalam arti nggak pernah dia jauh dari orang-orang kudus. Itu yang aku lihat dari soal ketaatan lah ya. Dia nggak pernah meninggalkan ibadahnya dia secara baik dengan keluarga, dengan jemaat, dia nggak pernah tinggalkan. Ketaatan dia dalam hal untuk penginjilan dia gitu loh. Ketaatan dia dalam menginjili gitu loh. Ketaatan dia menginjili, dia rela banget dari Jambi bawa motor. Semua orang bilang itu perbuatan yang bodoh. Dari Jambi bawa motor ke Tungkal. Saya nggak tahu, setiap 2 minggu sekali bawa motor, itu berapa jam jalan dulu yang rusak. Untuk menginjili orang-orang sana saja. Itu artinya begitu rela. Ketika dia rasa dia punya talenta untuk mengajar, dia lakukan. Dari muda sampai tua dia lakukan untuk menjadi dirinya, untuk menjadi guru. Dia nggak pernah nolak apa yang diminta untuk dalam hidupnya. Dia taat, ngajar ke tempat rumah-rumah yang kecil. Dia pergi, nggak ada orang yang tahu. Aku sebagai anaknya yang tahu lah, karena aku yang diseret-seret kan, nemenin dia untuk ketemu, lihat bebek angsa. Aku pernah dikejar angsa, aku sebel banget sampai sekarang. Kalau angsa ada trauma, dikejar angsa, pokoknya lihat dia angsa kayaknya ngerasa dikejar, karena dulu kecil pernah dikejar angsa gitu kan. Jadi di tempat-tempat yang pelihara babi itu, dari waktu kecil saya ngelihat ketaatan Papa seperti itu. Terus apa yang aku ngelihat, apa sih yang Papa ngelihat di masa tua dia? Dia ujung-ujungnya adalah dia sebenarnya merindukan semua anak-anaknya ada hidup di dalam Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya tahu kalau hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan. Dia melihat anak-anaknya. Anak-anak Papa seperti kayak model saya lah. Yang keras lah, yang auban lah katakan. Yang kalau ngomong blak aja gitu loh. Itu bukan saya aja. Anak-anak Papa yang lain, yang pertama, yang sama, yang cowok kan. Yang pertama, ketiga, semua model keras-keras. Dulu koko saya ngerokok berat, anak yang pertama. Ngerokok berat. Terus yang minum juga anak pertama Papa. Papa saya ada 5 anak lah semua kan, semua 5.
Kalau lihat dari perjalanan hidup papa sambil melayani, tapi melihat hidup anaknya, termasuk saya lah. Hidup yang ngaconya bukan ngaco yang memang harus berjudi, kan bukan harus berjudi. Hidup di dalam, senang dalam hidup dosa gitu loh. Yang sebagai orang tua kita peka lah. Aku yakin kita sebagai orang tua peka akan anak-anaknya yang tidak hidup di dalam Tuhan seperti apa. Tapi dia dengan ketaatan kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh menyerahkan anaknya. Ketaatan demi ketaatan papa yang aku ngerasa ya. Di hari tuanya dia mendapatkan koko saya. Yang pertama, untuk saya sebagai adik melihat koko saya, ini orang no hope deh. Orang keras lah, ngomong ngaco lah, minum lah, apalah, hidup ekonomi ngaco, semua nggak ada yang benar di mata aku. Tapi aku ngelihat hari ini dia ada. Begitu berubah. Itu salah satu. Mungkin aku juga lah, ya aku yang yang aku bilang aku juga ngaco dalam arti bahwa aku orang keras. Aku orang yang apalah gimana ya? Saya merasa bahwa hidup saya yang lama justru karena aku yang menuruti keinginan sendiri, nggak pernah mau ikutin firman Tuhan, aku mendapatkan akibatnya. Tapi aku boleh sekarang ini hidup, aku tidak mau lagi, nggak mau lagi hidup di kondisi yang lama karena aku merasa bahwa aku sudah ditangkap Tuhan dan aku sudah mengalami pertobatan. Semua itu aku kembalikan bahwa waktu aku ngelihat hidup papa yang satu persatu taat. Tuhan, aku yakin Tuhan mempertimbangkan semuanya. Akan iman papa, akan kesungguhan papa. Semua anak-anak, dia tidak mau juga jadi binasa. Bahwa anak-anaknya Tuhan akan selamatkan. Bapak melihat anak-anaknya sekarang semua mencintai dia, juga belajar mencintai Tuhan. Saya yakin apa yang kita lakukan, ketaatan demi ketaatan, Tuhan akan memperlihatkan kepada kita kekekalan. Nilai kekekalan kita yang luar biasa akan kita terima. Begitu banyak yang akan kita menerima karunia yang besar. Karena sebenarnya nggak seimbang banget sebenarnya dosa dan karunia yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita akan menerima begitu banyak keindahan-keindahan yang kita akan terima ketika kita taat. Karena ketaatan Tuhan, kita semua manusia terima hadiah. Ketidaktaatan seseorang akan mengakibatkan begitu banyak orang binasa. Demikian juga ketidaktaatan kita akan mengakibatkan banyak hal yang buruk dengan kita sendiri. Ketidaktaatan kita akan membuat kita banyak hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau waktu kita taat, akan banyak pula yang akan terjadi dalam hidup kita yang berlimpah. Sama seperti hidup papa. Dia yang melihat kasih karunia Tuhan yang begitu banyak. Itu yang aku mau beri kesaksian dan sharing pagi ini. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Jadi itulah warisan rohani ya. Jadi kenapa kita tahu sekarang Ibu Jaja bisa tekun melayani daerah kita. Kalau dari penampilan kan harus Ibu Jaja itu kayak artis yang melayani di mega church. Tapi ternyata itu kan warisan rohani yang memang papanya beri sejak kecil. Diajak ke tungkal, ke tempat-tempat yang sederhana, sampai trauma karena disosok angsa. Kalau saya trauma dengan ayam yang punya anak kecil. Nah, karena juga pernah dikejar dan kena patuk. Nah, tapi itulah warisan rohani, ketaatan orang tua. Yang mungkin waktu kecil kita lihat, waktu remaja agak nakal, seperti Bu Caca bilang tadi kan. Tapi apa yang tertanam sejak kecil, warisan rohani itu yang akan muncul, akan tetap muncul. Yaitu dari satu sisi kesaksian Ibu Caca ya. Makanya betapa pentingnya dari kecil anak-anak kita itu harus diberi teladan. Karena satu keteladanan itu lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Nah, tapi kalau kembali kepada konteks firman Tuhan pagi hari ini, ya kita diingatkan, ya memang seperti di awal yang Ibu Jaja tadi katakan, bagi orang dunia, sepertinya ini hal yang ya boleh dibilang bohong, nggak masuk akal, karena memang bicara tentang percaya kepada Yesus dengan karya pembenarannya, ya seperti pasal sebelumnya, bahwa kita ini dibenarkan hanya oleh karena iman, karena memang kita mempercayai.
bahwa oleh karena satu orang Adam yang tidak bertanggung jawab, dosa itu masuk, tapi sebaliknya di sisi yang lain, karena satu pribadi yang taat, yaitu Yesus yang taat sampai mati di kayu salib, pembenaran itu juga kita terima. Nah, ini memang hal yang hanya bisa diterima dengan iman, dengan keyakinan. Makanya seringkali kalau saya menginjili orang-orang yang belum percaya, mereka selalu ngomong, "Hai Pak, kayak Bapak sudah dari surga saja, sudahlah hal-hal seperti itu kan belum tentu terjadi semua." Ya makanya kita terima dengan iman. Dan ilustrasi yang sering saya katakan, perumpamaan, perbandingan saya selalu katakan, anggaplah kalau seandainya surga dan neraka itu memang nggak ada, toh kalaupun saya percaya Yesus hari ini ya nggak rugi apa-apa. Karena dari yang saya tahu, ajaran Yesus itu menjadikan saya orang baik. Saya nggak rugi apa-apa. Tapi kalau ternyata surga dan neraka itu benar ada, saya orang yang beruntung kalau hari ini saya terima Yesus. Karena hanya melalui Yesuslah aku memperoleh anugerah hidup kekal. Karena jelas firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah maut. Jadi memang bagi orang yang belum menemukan kasih karunia, ya seperti Bu Caca tadi, kayaknya nggak ada pengaruh kok. Nggak merasa dihukum kok, buktinya bisa hidup enak, nikmati segala hal, suka-suka. Ya, karena memang hal-hal ini adalah hal yang berkaitan dengan iman. Makanya Paulus kepada jemaat Efesus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada kerjasama antara kasih karunia Allah dan iman kita, percaya kita. Nah, tapi pagi hari ini tentunya kita bersyukur sebagai orang-orang yang beriman, percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Allah meninggalkan segala kemuliaannya turun ke dalam dunia untuk mati di kayu salib di dalam pribadi Yesus untuk menebus hidup kita, menghapus dosa kita. Nah, hal yang menarik selain dari apa yang Bu Caca tadi sampaikan, kan juga kita tahu dari ayat-ayat ini. Sebelum hukum Taurat ada, kan Adam sudah berdosa statusnya. Dan firman Tuhan katakan kecenderungan hati manusia berbuat dosa. Tapi karena hukum Taurat belum ada, jadi itu belum dianggap sebagai perbuatan dosa. Kan contoh begini, mencuri. Kapan mencuri itu menjadi sebuah pelanggaran? Waktu ada peraturan dilarang mencuri. Kalau di dalam dunia ini nggak ada peraturan bahwa mencuri itu adalah perbuatan jahat, ya itu nggak akan dianggap sebagai perbuatan dosa. Setiap orang boleh ngambil milik orang. Nah, makanya seperti kalau Bapak Ibu ingat, di khotbah Rudi dia beri ilustrasi bahwa hukum Taurat diberikan oleh Allah itu kan hanya untuk menunjukkan betapa berdosanya manusia. Ketika hukum Taurat muncul, baru tahulah bahwa segala sesuatu yang manusia buat itu ternyata perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan dosa. Karena di situ katakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta, jangan mengingini milik sesama. Nah, sebelum ada peraturan-peraturan ini kan apapun yang mereka lakukan ya dianggap normal, wajar. Berzina, mencuri, membunuh, itu dianggap hal yang biasa karena memang tidak ada peraturan yang menetapkan bahwa hal-hal itu adalah dosa. Jadi seakan-akan manusia tetap menjadi saleh. Makanya di dalam kitab Yesaya katakan kesalahan manusia itu seperti kain kotor sebenarnya. Nah, tapi ketika hukum Taurat diberikan oleh Allah, itu menunjukkan ternyata memang semua manusia itu berdosa. Buktinya apa? Ya melanggar semua yang hukum Taurat katakan. Semua dilanggar, karena memang itu kecenderungan hati manusia. Nah, tapi sekali lagi, kalau kita baca khususnya di ayat yang ke-20,
dan 21, di situ katakan gini, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak atau lebih tepatnya semakin nyata. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Artinya begini loh, di dalam hidup ini ada banyak orang merasa kadang dia nggak berdosa. Karena dia pikir dia melakukan hal-hal yang baik. Tapi ketika diperhadapkan pada hukum Allah, baru ketahuan ternyata dia, karena kan bagi orang kan contoh gini, nipu untuk nolong orang. Bagi orang dunia itu sah-sah saja. Tapi bagi Allah itu adalah nggak benar. Nipu itu tetap dosa. Atau contoh kasus-kasus Robin Hood, mencuri untuk menolong. Itu nggak masalah. Itu it's okay, fine. Tapi bagi hukum, bagi peraturan, itu tetap salah sebenarnya. Nah, itulah gambarnya. Artinya apa? Ketika orang menerima hukum Taurat, maksud ayat ini, orang akhirnya sadar, oh ya ternyata aku ini orang berdosa ya. Sehingga aku butuh yang namanya kasih karunia. Makanya kalau kita pergi memberitakan Injil, maka prinsip yang pertama itu kan harus membuat bahwa sadar bahwa kita ini manusia berdosa. Kalau orang merasa dia nggak berdosa, dia merasa dia berbuat baik, bahkan lebih banyak berbuat baik menurut dia akan sulit untuk menerima kasih karunia. Dia pikir dia nggak butuh kasih karunia. Dia pikir dengan dia berbuat baik, seperti Ibu Cece dikatakan, tuh kan kita bisa berbuat baik lebih banyak. Ya siapa sih yang nggak berbuat dosa, tapi kan kita bisa berbuat lebih banyak. Nah kalau orang masih punya prinsip bahwa dia masih bisa berbuat baik untuk menutupi dosanya, ya susah. Makanya prinsip-prinsip dasar penginjilan itu adalah bahwa setiap orang harus sadar bahwa dia berdosa dan dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, barulah ada kasih karunia yang harus dia terima dengan iman. Nah, seperti apa yang Bapak Ibu alami sampai hari ini. Karena kesadaran kita bahwa kita manusia berdosa yang pasti binasa, itu membuat kita akhirnya, iya, aku harus terima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Nah, tetapi hal yang penting justru di ayat 21, ayat kuncinya. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini hal yang harusnya benar-benar dipahami oleh orang percaya. Kalau tadinya itu dosa itu berkuasa, menguasai hidup kita, makanya nanti di ayat fasa-fasa berikutnya kita tahu Paulus mengumpamakan kita ini hamba dosa. Artinya diperhamba dosa. Sehingga ya perbuatan-perbuatan kita semua perbuatan dosa. Karena memang dosa itu begitu berkuasa. Nah seharusnya berbanding terbalik dengan kalau waktu dulu kita diperhamba oleh dosa, dikuasai oleh dosa, sehingga perbuatan kita semata-mata adalah perbuatan dosa. Nah harusnya sebagai orang yang menerima kasih karunia, ayat ini katakan kasih karunia itu harusnya menguasai hidup kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan kalau sampai hari ini kita masih sulit untuk tunduk, taat, seperti Ibu Cece katakan di ayat 19, ya berarti sebenarnya kita masih hidup di era lama sebenarnya. Manusia berdosa. Karena dosa yang lebih berkuasa dalam hidup kita. Sama, karena ketidaktaatan satu orang, dosa masuk. Tapi karena ketaatan satu orang, pembenaran terjadi. Harusnya kuasa, dosa, dan kasih karunia itu harusnya sama. Maksud saya gini, sama dalam arti gini, kalau dosa itu begitu berkuasa membuat manusia berbuat dosa terus, harusnya kita yang sudah menerima kasih karunia, itu harusnya membuat kita hidup dalam kebenaran, menguasai hidup kita. Dan memang kata kuncinya seperti yang terakhir Ibu Caca katakan, ketaatan. Dan harusnya kita sekarang taat pada hukum kasih karunia. Karena kita bukan lagi hidup di dalam hukum Taurat. Bukan di dalam perhambaan dosa lagi. Tapi di dalam kasih karunia. Nah, jadi hal ini yang menjadi fondasi
yang benar bagi kita orang percaya. Sehingga kita bukan lagi orang percaya bingung. Buat dosa lagi, jatuh lagi, minta ampun lagi, buat dosa lagi. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Harusnya kasih karunia itu benar-benar menguasai hidup kita. Untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Nah, jadi itu saja yang ingin saya tambahkan selain dari apa yang Ibu Ciaca tadi sudah sampaikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Jadi pagi hari ini kita bersyukur karena ketaatan Yesus kita menerima kasih karunia. Dan biarlah kasih karunia itu berkuasa dalam hidup kita untuk membawa, menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Oh ya, nanti bantu doa untuk Ibu Junia Megawati, kemarin tertunda kemonya karena HB-nya drop, jadi harus transfusi darah. Hari ini akan cek lagi apakah HB-nya sudah normal. Terus untuk Ibu Ros juga doakan. Mungkin ada problem sakit di daerah pencernaan. Oke, itu saja. Kalau tidak ada yang mau menambahkan, saya serahkan kepada Bapak Joni. Ya, salam semua. Nanti perjalanan. Ya, salam semua. Jadi kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena kesalahan satu orang sehingga semua orang telah berdosa Tuhan. Tapi oleh karena ketaatan Engkau Yesus sehingga kami semua boleh dibenarkan. Dan oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada dan boleh hidup dalam kebenaran itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih karunia-Mu itulah yang memampukan kami terus hidup dalam kebenaran-Mu dan mempraktekkan kebenaran firman-Mu setiap saat Tuhan. Tuhan, pagi hari ini juga Engkau memberkati Ciaca yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin hari semakin pelengkapi dia dan semakin pakai dia dalam melayani Engkau menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Khususnya Tuhan pelayanannya di Air Hitam Tuhan, Engkau semakin pakai dan urapi dia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau juga berkati kami semua. Kurang lebih pagi hari ini, supaya kami semakin hari dipelengkapi dan semakin Tuhan mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih pagi hari ini kami juga berdoa buat Ibu Junia Megawati Tuhan. Kau memberi dia kekuatan dan kesehatan Tuhan sehingga HB-nya boleh normal kembali Tuhan dan dia boleh menjalani Tuhan kemoterapinya Tuhan sehingga setiap virus-virus penyakitnya Tuhan boleh dihancurkan Tuhan. Sehingga Engkau memberi dia tubuh yang sehat dan kuat Tuhan. Percayakan Ibu Junia Megawati ke dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Ibu Ros dalam tangan-Mu. Engkau juga jamah setiap sakit dalam tubuhnya di dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan-Mu menyembuhkannya Tuhan. Engkau menolong dan menguatkannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau juga berkati pasti regal Tuhan, Engkau memberi dia kekuatan dan pemulihan Tuhan, sakitnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau menyembuhkannya Tuhan. Kami percaya kuasa dan penyertaan-Mu Tuhan. Berkati juga Ibu Rianti Tuhan, dan setiap pekerjaannya Engkau menyertai dan menuntun dia Tuhan. Dalam setiap perjalanannya Engkau sertai Tuhan, sampai tempat dan tujuannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa untuk Ama Alien Tuhan yang sakit kakinya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya pemulihan-Mu tetap bekerja dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami yang besar ini Tuhan. Dengan berkat damai sejahtera-Mu, keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami Tuhan.
Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugasnya dengan takut akan Engkau Tuhan. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan Tuhan. Biarlah itu dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas bangsa dan negara kami. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kami dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Ibu Caca tutup dalam doa ya. Kami bersyukur Tuhan bahwa dosa tidak lagi ada di dalam diri kami, tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi keselamatanlah kami terima. Kami percaya itu Tuhan, walaupun kami masih hidup di dalam tubuh yang fana ini Tuhan. Godaan dan cobaan terus melanda dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kami semua untuk boleh menghadapi tantangan dunia ini Tuhan. Di depan kami begitu banyak hal yang harus kami lakukan. Tuhan berikan kami semua kekuatan yang daripada Engkau sendiri. Kekuatan yang baru. Kami adalah anak-anak Tuhan yang terus menanti-nantikan Tuhan. Tuhan sehingga Engkau yang memberikan kami kuasa, kami menerimanya dan kami jalankan terus dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengatakan kepada diri kami sendiri bahwa kami tidak takut menghadapi dunia ini Tuhan. Karena ada Engkau yang bersama dengan kami. Janji Tuhan yang begitu indah bagi setiap orang yang percaya. Ketatan Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau masyurkan kepada banyak orang yang juga ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pagi ini. Sekali lagi firman Tuhan yang meneguhkan kami akan kasih setia Tuhan. Oleh karena ketaatan Engkau ya Tuhan menyelamatkan kami manusia. Puji nama Engkau. Berkati kehidupan kami dari pagi hingga sore hingga malam nanti Tuhan. Semua yang kami lakukan akan boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.